Rencana kebersamaan Iing Andri Supriyadi dengan Raden Dewi Setiani di pemilihan Bupati Pandeglang tahun ini tampaknya tidak diragukan lagi. Keduanya terlihat semakin lengket, terbukti dengan kehadirannya di markas Partai Keadilan Sejahtera Kabupaten Pandeglang, Selasa 14 Mei 2024. Iing bersama Dewi datang ke sekretariat PKS dalam satu mobil, sama seperti ketika keduanya menyerahkan berkas formulir pendaftaran sebagai bakal calon bupati dan bakal calon wakil bupati ke sejumlah partai lain di hari sebelumnya. Tak keluar dari karakter khas yang dimiliki keduanya, Iing dan Dewi tiba di sekretariat Partai Keadilan Sejahtera dengan wajah sumringah. Keduanya pun dengan santun menyalami setiap warga dan pengurus partai yang hadir sehingga suasana terlihat lebih akrab dan kekeluargaan. Sebelum diberi kesempatan menyampaikan maksud kedatangannya di ruang tertutup partai itu, perwakilan rombongan dari pasangan Iing Dewi pun diminta untuk mengisi daftar hadir. Sementara relawan Iing Dewi yang lain menunggu di luar gedung sekretariat partai tersebut. Ditemui usai bersilaturahmi dengan pimpinan Partai Keadilan Sejahtera Kabupaten Pandeglang, Iing Andri Supriyadi politisi Partai Demokrat mengatakan, jika kedatangan dirinya dengan Ibu Dewi ke Partai Keadilan Sejahtera dalam rangka memenuhi undangan. Iing mengatakan, dirinya bersama PKS tidak akan bisa dipisahkan karena selalu bekerja sama untuk melanjutkan percepatan pembangunan di Kabupaten Pandeglang. Iing berkeyakinan bahwa PKS akan seiring sejalan bersama dirinya berserta Ibu Dewi dalam melanjutkan percepatan pembangunan di Kabupaten Pandeglang. Bahkan Iing pun mengatakan 1000% optimis, PKS akan sejalan dengannya karena memiliki tujuan sama yakni bagaimana melanjutkan percepatan pembangunan di Kabupaten Pandeglang. Iing mengaku dirinya sudah mempunyai pegangan Undang-Undang 40% untuk pembangunan infrastruktur pendidikan dan kesehatan yang nanti fraksi PKS di legislatif akan mengawal proses percepatan pembangunan tersebut. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini saya dengan Teh Dewi dapat memenuhi undangan dari PKS, dari sahabat-sahabat kita, dan alhamdulillah jamuannya, sambutannya begitu hangat, begitu baik, karena bagaimanapun juga saya dengan PKS tidak bisa dipisahkan, karena saya dengan fraksi PKS selalu bekerja sama untuk bagaimana melanjutkan percepatan pembangunan di Kabupaten Pandeglang. Di sini ada Pak Agus Sofian, Pak Dodi, Pak Dede Endut, juga para sahabat-sahabat yang lain. Alhamdulillah sangat baik menyambut kehadiran saya dengan Teh Dewi. Seperti itu, dan kami berkomitmen, berkeyakinan dengan Teh Dewi bahwa PKS insya Allah bismillah akan seiring sejalan seirama bersama saya dengan Teh Dewi untuk melanjutkan percepatan pembangunan di Kabupaten Pandeglang. Oke, Pak, berarti masih lengket lah ya sama Bu Dewi? sangat lengket loh. Sangat lengket. Makanya ya mohon doanya, mudah-mudahan masyarakat Kabupaten Pandeglang mendapatkan ridho dari Allah, kami bisa sejalan untuk melanjutkan pembangunan di Kabupaten Pandeglang. Pak, optimis dari PKS? Sangat optimis, 1000% optimis PKS bisa sejalan dengan Teh Dewi dan saya, insya Allah. Karena tujuannya sama, PKS punya tujuan bagaimana melanjutkan percepatan pembangunan di Kabupaten Pandeglang, dan kita sudah punya pegangannya, undang-undangnya 40% untuk pembangunan infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan, dan insya Allah akan kami kawal betul. Saya nanti dengan Teh Dewi insya Allah di eksekutif, dan teman-teman fraksi PKS di legislatif untuk mengawal proses percepatan pembangunan di Kabupaten Pandeglang itu. Oke. Sementara itu, Dodi Setiawan, pengurus DPD PKS Kabupaten Pandeglang menyebutkan, jika kunjungan para bakal calon bupati dan bakal calon wakil bupati Pandeglang ke sekretariat partainya bukan untuk pendaftaran. Akan tetapi, kata Dodi, kegiatan itu sebagai ajang silaturahim dan komunikasi politik. Dodi mengatakan ada 13 bakal calon bupati yang diundang dalam satu pekan ini mulai dari Senin sampai hari Jumat nanti. Seperti ada Pak AAP Aptadi, kemudian Ibu Dewi dan Pak Iing. Setelah itu, hari berikut akan ada bakal calon bupati lain yang diundang untuk bersilaturahmi. Dodi menyebutkan,
Kegiatan silaturahmi itu sengaja dilakukan dalam rangka untuk mendengar tentang visi dan misi lebih dalam serta komitmen para bakal calon bupati dalam membangun Pandeglang ke depan. Bersama bakal calon, kita konsepnya bukan membuka pendaftaran, tetapi mengundang untuk silaturahim dan komunikasi politik bersama bakal calon. Ada 13 bakal calon yang kita undang dalam satu pekan ini, mulai dari Senin kemarin sampai hari Jumat nanti, ya, dengan shift-shift yang sudah terjadwal. Tadi barusan dilaksanakan, ya, hari ini ada Pak tadi, kemudian barusan tadi Bu Dewi dan Pak Im. Nah, berikutnya nanti ada calon-calon lain di hari yang lain. Nah, tujuan dari membuka silaturahim politik ini adalah dalam rangka mengetahui lebih dalam tentang visi misi dan komitmen mereka dalam membangun Pandeglang ke depan. Saya kira itu sebagai fatsun politik, saya kira partai-partai ini juga sama, adalah penting untuk membangun komunikasi politik, karena di Pandeglang ini tidak ada partai yang memenuhi syarat untuk satu perahu partai. Perlu koalisi dengan minimal 2 partai politik. Dan juga fatsun politik yang lain, tetap ketentuan keputusan dengan siapa partai dan calonnya ya adalah wewenang hak DPP. Tetapi tetap DPP juga harus menerima input, ya, informasi dan masukan dari kita sebagai pengurus wilayah. Saya kira demikian. Dari Kabupaten Pandeglang Endang, Yoga Berita Sorosowan melaporkan.